Syukur kita pastikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, limpah rahmat, taufik, hidayah pada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Seiring doa, semoga kesempatan ini mampu kita manfaatkan untuk meningkatkan amal baik yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat koordinasi program Bangga Kencana yang telah memenuhi undangan kami. Hari ini dalam suasana terbatas kita melaksanakan rapat koordinasi program Bangga Kencana sebagai forum evaluasi perencanaan dan pemberian kesepakatan pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana yang disebut dengan Bangga Kencana. Forum ini strategis dalam meningkatkan kerjasama lintas sektor karena kita menyadari artinya saling membutuhkan satu sama lain dalam upaya mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. Dengan halnya pelaksanaan program pembangunan keluarga pendidikan dan keluarga berencana diperlukan dukungan dari lintas sektor sesuai dengan kemenangan agar terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera yang menjadi cita-cita setiap keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan hari ini bertujuan melaksanakan evaluasi proses maupun hasil pelaksanaan program Bangga Kencana bulan yang lalu, teridentifikasinya masalah dan upaya pematahannya serta terbentuknya kesepakatan teknis operasional program Bangga Kencana. Mari kegiatan ini kita lakukan dengan baik dan tertib, tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf apabila dalam fasilitasi peran ini terdapat hal yang dirasa kurang, bukan kesengajaan tetapi karena situasi dan kondisi yang perlu kita sikapi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah paparan program Bangga Kencana oleh Koordinator PKB Kapanewon Blitar kepada Bapak Insinyur Sulistiana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Forkom Timka Kapanewon Blitar yang kami hormati seluruh Bapak Lurah se-Kapanewon Blitar, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Blitar, yang kami hormati Ketua Forum Institusi Masyarakat Pedesaan Kapanewon Blitar, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul di aula Kapanewon Blitar ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan paparan berkaitan dengan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau yang kita sebut sebagai program Bangga Kencana di Kapanewon Blitar. Baiklah, akan kami mulai dari paparan program Bangga Kencana yang ada di Kapanewon Blitar. Yang pertama tentang kondisi demografi ataupun kondisi tentang penduduk. Gambaran tentang penduduk di Kapanewon Blitar. Jumlah penduduk Kapanewon Blitar sebesar 33.875 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.939 jiwa, kemudian perempuan sebanyak 16.936 jiwa. Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi ya. Slide berikutnya. Kemudian rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga. Rata-rata jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah kakak Kapanewon Blitar
kurang dari 4 jiwa per kepala keluarga, ataupun tepatnya sekitar 3,33 jiwa. Artinya setiap kepala keluarga beranggotakan antara 3 sampai 4 anggota keluarga. Kemudian untuk rata-rata tertinggi ada di Kelurahan Atas sebesar 3,45, diikuti Kelurahan Katongan sebesar 3,39, berikutnya Kedungpoh, Pengkol, kemudian Lipar dan Gedung Berit. Kemudian sek rasio merupakan salah satu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Untuk sek rasio Kapanewon Lipar sebesar 100% ataupun 1:1, artinya setiap 100 perempuan itu terdapat 100 laki-laki, artinya 1:1. Namun demikian ada kelurahan-kelurahan yang sek rasionya itu di bawah 100. Yang pertama adalah Desa Kelurahan Katungan, kemudian Kedungpoh, kemudian juga Kilangrejo. Ini persentasenya justru penduduk berjenis kelamin perempuan ini jauh lebih besar. Namun demikian sudah tercover oleh desa-desa lain, kelurahan-kelurahan yang lain, sehingga satu Kapanewon itu menjadi 1:1. Tidak usah ragu, tidak kumanan pasangan. Nah, terima kasih. Selanjutnya, next ya. Kemudian apabila jumlah kakak kita bandingkan dengan jumlah pus yang ada, pus di Kapanewon Lipar ini sebesar 4.892. Kemudian jumlah kakak yang ada adalah 10.181 kakak. Jadi kurang lebih 48% ini menjadi pasangan usia subur. Artinya selebihnya yang 52% ini ada yang janda, ada yang duda, ataupun bahkan yang pasangan tapi sudah menopause. Nah, jadi ini selebihnya adalah kondisinya demikian. Next ya. Okay. Kemudian untuk perencanaan, Kapanewon Lipar memiliki PPM KB baru. PPM itu adalah perkiraan permintaan masyarakat, artinya target yang harus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Untuk PPM KB baru di Kapanewon Lipar ini sebesar 1.087 akseptor. Kemudian sampai dengan bulan Agustus, kemudian IUD-nya ada permix kontrasepsinya IUD itu 79, kemudian MOP 1 aset calon akseptor, kemudian MOW 4 akseptor, implan 77 akseptor, pil 276 akseptor, suntik 513 akseptor, dan kondom 130 akseptor. Lanjut ya. Kemudian perkiraan permintaan masyarakat tentang KB aktif. Satu Kapanewon ada kurang lebih 4.445 akseptor yang diharapkan. Kemudian terdiri dari 609 akseptor untuk IUD, kemudian 11 akseptor untuk MOP, kemudian 142 akseptor untuk MOW, kemudian implan ada 587 akseptor, pil ada 606 akseptor, suntik ada 2080 akseptor, untuk 410 akseptor. Slide ya. Kemudian mitra kerja kami dalam penggarapan program Bangga Bencana yang pertama adalah IMP ataupun Institusi Masyarakat Pedesaan. Untuk tingkat desa ini ada 7 orang yang dinamakan PPKBD ataupun Pembantu Pembina KB Desa. Kemudian sub PPKBD berkedudukan di Padukuhan ada 53 orang. Kemudian kelompok KBKS berada di tingkat RT ada 289 orang. Kemudian dalam rangka pembangunan keluarga sejahtera ada didukung kelompok bina keluarga sejahtera dan kelompok PPKS. Yang pertama adalah BKB, bina keluarga balita, ada 21 kelompok.
yang sasarannya adalah keluarga-keluarga yang memiliki anak balita. Kemudian BKR ada 4 kelompok yang sasarannya adalah keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja. Kemudian BKL ada 3 kelompok yang sasarannya adalah anggota keluarga yang memiliki lansia ataupun lansia itu sendiri. Tapi kadang-kadang lansia itu sendiri, kadang-kadang juga bersama anaknya. Jadi untuk sasarannya adalah keluarga itu sendiri ataupun lansia itu sendiri. Kemudian UPPKS. UPPKS adalah merupakan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Di Kapanewon Blitar ini baru ada sekitar 21 kelompok. Kemudian TIK-R merupakan pusat informasi dan konseling remaja. Ini ada 2 kelompok di Kaluran Kedubres, kemudian di Kaluran Bengkol. Next. Kemudian fasilitas yang kami miliki ataupun yang membantu dalam pelaksanaan program Bangga Bencana, terutama yaitu fasilitas kesehatan. Di Kapanewon Blitar ini ada 5 fasilitas kesehatan. Yang pertama UPT Puskesmas Blitar 1, UPT Puskesmas Blitar 2, praktek bidan mandiri STT Remanjung yang ada di Gojo, kemudian praktek bidan mandiri di Mariati ataupun Dian Husada yang ada di Kelurahan Mata, kemudian klinik Pratama Mitra Data juga ada di Padukuhan Gojo Terlumpok. Kemudian didukung juga adanya Balai Penyuluhan KB ya, sebagai tempat komunikasi kegiatan program Bangga Bencana, baik itu dalam kegiatan kaitannya dengan kader maupun dengan lintas sektor yang ada, guna menunjang proses pelaksanaan program Bangga Bencana. Next ya. Kemudian dalam rangka mencapai target yang ada, baik PPM maupun PPM KB baru maupun PPM KB aktif, dilakukan satu proses bagaimana diamanatkan di Permenpan nomor 21 tahun 2018 tentang tugas pokok fungsi penyuluh KB adalah yang pertama adalah penyuluhan ataupun KIE, yang kedua adalah penggerakan, dan yang ketiga adalah pelayanan. Dengan mengacu Permen 21 tahun 2018 ini, tentunya tupoksi PKB adalah bagaimana menyampaikan informasi agar masyarakat itu tahu, yaitu dengan KIE, kemudian penyuluhan. Kemudian bagaimana memperoleh dukungan seluruh warga masyarakat, kemudian seluruh stakeholder yang ada, kita melakukan yang namanya penggerakan yang berupa advokasi ke stakeholder. Kemudian juga dilakukan pelayanan. Setelah penyuluhan penggerakan, kemudian dilakukan pelayanan, yaitu di fasilitas kesehatan berupa pelayanan KB maupun pelayanan kelompok-kelompok keluarga sejahtera ataupun bina keluarga sejahtera, kemudian peningkatan pendapatan keluarga dan sebagainya. Namun dalam masa pandemi, pelaksanaan penggerakan penyuluhan dilakukan secara daring ataupun dalam jaringan. Kemudian juga luring, artinya di luar jaringan. Secara luring dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kadang-kadang juga ada satu pertemuan secara terbatas, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian secara daring ini dilakukan dengan menggunakan media sosial dalam bentuk informasi program. Kemudian pelayanan KB dilakukan secara protokol kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada. Next, lanjut ya. Kemudian hasil yang dicapai PPN KB baru ataupun pencapaian KB baru sampai dengan bulan Agustus sebesar 162 akseptor yang terdiri dari 27 akseptor IUD, kemudian selamat datang Bu Kabid, kemudian implan 55 akseptor, kemudian suntik 75 akseptor, kemudian pil 4 akseptor dan kondom 1 akseptor, atau pencapaian kurang lebih sekitar 14,90%. Artinya masih jauh untuk mencapai target 100%. Andai di tahun anggaran ini mencapai 30%, saya kira merupakan satu
hasil yang bagus. Namun demikian kita tetap berusaha bagaimana mencapai target PB baru nanti. Berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti akan tercapai target yang ada. Kemudian pencapaian peserta KB aktif. Peserta KB aktif untuk kumulatifnya sampai dengan bulan Agustus sebesar 3.876 akseptor ataupun kurang lebih sekitar 79,23%. Capaian tertinggi ada di Kalurahan Nata, kemudian sebesar 81,85%. Kemudian capaian yang terendah adalah di Kedung Keris, masih 77,21%. Kemudian peserta KB aktif IUD sebesar 990, jadi ini sudah melebihi target yang ada. Kemudian MOP 83 akseptor, ini juga sudah melebihi target. Kemudian MOW 197 akseptor, ini juga sudah melebihi target. Implan 525 akseptor, kemudian PIL 1454 akseptor, suntik 544 akseptor, kondom 83 akseptor. Lanjut ya. Kemudian dari peserta KB aktif ini kita bagi menjadi yang peserta KB dan yang bukan peserta KB. Yang peserta KB kita bagi menjadi peserta KB aktif NKJP. NKJP itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari MOP, MOW, kemudian implan, kemudian IUD. Ada 4 metode kontrasepsi jangka panjang. Dari peserta KB aktif terdapat 46,31% atau sebesar 1.795 akseptor untuk peserta KB aktifnya. Next, kemudian untuk peserta KB non NKJP ada 2.081 akseptor atau kurang lebih 53,69%. Artinya apa? Di tahapan hewan melipar ini kecenderungan adalah memakai alat kontrasepsi non NKJP, artinya jangka pendek. Jadi penggunaan alat kontrasepsinya lebih cenderung pada alat kontrasepsi jangka pendek, yaitu suntik, pil, dan kondom. Dan tentunya arah kita adalah bagaimana peserta aktif ini nanti bisa beralih kepada akseptor yang NKJP, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Selanjutnya ya. Kemudian yang bukan peserta KB, terdiri dari pus yang hamil, kemudian yang pus tidak hamil. Pus yang hamil adalah untuk bulan Agustus ini sebesar 152. Jadi ini bukan menjadi sasaran KB, tapi juga harus mendampingi bagaimana perawatan kehamilan secara baik sehingga nantinya akan lahir dengan baik dan menghasilkan bayi yang sehat. Kita juga mengadakan pendampingan. Kemudian yang bukan pus yang bukan KB ataupun bukan hamil ini ada, lanjut. Ada pus unmet need. Pus unmet need ini adalah pus yang seharusnya ber-KB tapi belum terlayani ataupun belum ber-KB, yang terdiri dari pus yang ingin anak tapi ditunda, kemudian tidak ingin anak lagi. Ini sudah mencapai 6,02%. Artinya kondisi unmet need di kapan hewan melipar ini menurut kami adalah bagus karena tingkat kabupaten mencapai 9% ya. Jadi unmet need di kabupaten ini kurang lebih 9%. Untuk kapan hewan melipar ini sudah 6,02%. Artinya apa? Sasaran untuk KB ini sudah semakin berkurang. Namun demikian ada hal yang perlu kita usahakan bersama kaitannya dengan pus ingin anak segera. Ini memunculkan satu pertanyaan bahwa di kapan hewan melipar ini ada pus muda
Varietas rendah artinya pus yang berusia kurang lebih 19 ataupun 20 tahun sampai 35 tahun. Dan ini perlu menjadi harapan kita untuk kedepannya. Sehingga bukan berarti anggaran ini yang kecil kemudian tidak ada sasaran untuk KB, tapi justru akan semakin memotivasi kita untuk memberikan KIE kemudian konseling terhadap pus-pus yang muda, sehingga nantinya pada saatnya setelah persalinan ini akan melakukan program KB. Next ya. Kemudian perkembangan daripada IMP ataupun mitra kerja program Bangga Rencana IMP sebagian besar ini sudah mandiri, khususnya PPKBD dan Sub-PPKBD. Namun demikian ada kelompok KPKS yang masih berkategori berkembang. Ini kemudian juga bahkan ada yang dasar. Ini kurang lebih yang dasar ada 51%, kemudian yang berkembang sudah 49%. Nice. Kemudian perkembangan kelompok bina keluarga sejahtera sebagian besar ini masih dalam kondisi dasar. Kemudian juga perkembangan kelompok PPKS masih juga berstatus dasar karena berbagai kendala ini terutama di permodalan dan alat tepat guna ataupun ATG yang digunakan, sehingga justru ini akan mendorong instansi-instansi untuk mendorong usaha yang ada di BPKS ini. Harapannya nanti ada bantuan ataupun partisipasi dari lintas sektor yang ada. Lanjut. Nah, Kampung KB di Kapanewon Lipar ini ada 2 tempat. Yang pertama di Gedung Ranti, Kalurahan Lipar, kemudian yang kedua adalah di Gedung Ploso, Kalurahan Tengkol. Nah, Kampung KB yang ada di Kapanewon Lipar ini berdiri kurang lebih pada tahun 2017, kemudian 2018. Jadi masih muda, masih balita, di bawah 5 tahun, artinya kurang dari 5 tahun. Namun demikian keberadaan Kampung KB ini sudah dirasakan. Yang pertama kaitannya dengan cakupan sektor aktifnya sudah tinggi, kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat ini sudah semakin baik, terutama sikap bergotong royongnya juga akan semakin baik. Kemudian program-program sudah ada yang menyasar ke sana baik fisik maupun non fisik. Ini tentunya dari masing-masing lintas sektor ataupun dinas terkait ini justru akan lebih banyak kita dorong untuk ke Kampung KB. Selanjutnya ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kita tahun ini mengadakan agenda nasional yaitu pendataan keluarga sebagai potret wilayah yang ada di masing-masing wilayah di tingkat RT di keluarga, yaitu pendataan keluarga berbasis keluarga. Kemudian untuk Kapanewon Lipar ini dari target 10.181 ini sudah terdata semua, dan alhamdulillah berkat dorongan, berkat motivasi beliau Bapak Lurah Kapanewon Lipar, ini pelaksanaan pendataan dapat berjalan dengan lancar. Kader-kader walaupun dengan begitu susah payah dengan smartphone yang harus sinyalnya harus ke sana kemari, kemudian versinya juga berganti-ganti, berubah-ubah, ternyata sampai akhir ini bisa menyelesaikan 100% pendataan keluarga. Ini dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei yang lalu, dan alhamdulillah untuk Kapanewon Lipar ini bisa terdata semua dengan validitas data yang luar biasa menurut kami, 99,60%, jadi hampir 100%. Kemudian yang hanya 12 kakak yang tidak valid, ini tidak validnya itu kemungkinan ada data ganda dan sebagainya. Yang jelas untuk validitasnya ini sudah cukup bagus, 99,60%. Kemudian selebihnya itu adalah anomali. Anomali itu data-data yang kadang-kadang ganda, kemudian double dan sebagainya. Namun setelah
adakan konfirmasi, ini juga masih anomali, belum bisa valid, sehingga ya mau tidak mau tetap sampai akhir pendataan ini tetap anomali. Jadi tapi anomalinya hanya sedikit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah potret wilayah Kapanewon Ngelipar, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti pendataan ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan perencanaan di wilayah. Selanjutnya ya. Nah, ini stunting juga menjadi permasalahan secara nasional, termasuk di Kapanewon Ngelipar. Ini juga bersama lintas sektor, puskesmas, kemudian pendamping desa dan sebagainya, pemerintah desa sudah berupaya untuk mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kasus-kasus stunting. Kasus stunting sebenarnya penyebab langsungnya adalah karena minimnya asupan gizi. Jadi terutama asupan gizinya itu masih rendah. Kemudian penyebab tidak langsungnya yaitu tentunya peran daripada orang tua. Peran daripada orang tua berkaitan dengan pola asuh. Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua ini memang bermacam-macam. Ada yang permisif, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang sama sekali tidak peduli atau tidak terlibat dalam pola pengasuhan anak. Ini juga masih banyak. Untuk itu di Kapanewon Ngelipar ini juga bisa dikatakan ini juga cukup berhasil, karena pada awalnya di Kabupaten Gunung Kidul ini berkisar sekitar 17% sekian. Namun di Kecamatan Ngelipar sampai dengan bulan Agustus ini sudah mencapai 12%, artinya berkurang jauh daripada kasus-kasus stunting. Kemudian kasus-kasus stunting di lapangan ini peran posyandu sangat besar, karena apa? Dari hasil penimbangan baik tinggi badan, berat badan maupun lingkar kepala ini menjadi salah satu unsur untuk penghitungan stunting, sehingga kegiatan-kegiatan posyandu harus digabungkan dengan kegiatan-kegiatan BKP supaya nanti perkembangan dan pertumbuhan ini bisa seimbang untuk balita-balita kita, sehingga akan terhindar dari kasus stunting. Selanjutnya ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah KI tentang 1000 hari pertama kehidupan tadi. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi bersama di masa pandemi ini. Banyak pada awal-awalnya adalah bagaimana mensosialisasikan 3M menjadi 5M. Kemudian setelah itu masyarakat sudah tahu mau melaksanakan cara protokol kesehatan. Namun demikian tidak cukup demikian, perlu langkah-langkah berikutnya bagaimana nanti keluarga-keluarga itu bisa terhindar ataupun terayomi dengan adanya satu kebijakan pemerintah, yaitu adanya vaksinasi. Vaksinasi ini menjadi tanggung jawab bersama. Namun secara teknis ini nanti adalah kesehatan. Namun demikian untuk penggerakannya, untuk penyuluhannya, untuk perekrutannya ini memerlukan bantuan-bantuan dari pihak-pihak luar ataupun instansi terkait, dan termasuk di Kapanewon Ngelipar ini untuk periode sekarang, dan alhamdulillah akan kita laksanakan besok pagi di Puskesmas Ngelipar 1 berupa vaksinasi sebesar sebanyak 300 orang. Awalnya ditarget 200, kemudian setelah diadakan komunikasi dengan berbagai mitra, kader dan sebagainya, akhirnya terjaring 300 orang yang siap untuk divaksinasi. Yang insya Allah nanti ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Untuk Pengkol dan Ngelipar mudah-mudahan undangannya sudah clear. Untuk Ngelipar alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah, ini sudah clear. Dan Bu Dokter, terima kasih untuk vaksinnya hari ini sudah bisa diambil. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan bisa lancar. Saya kira itu, dan vaksinasi untuk melindungi keluarga dari bahaya COVID ini merupakan salah satu usaha upaya kita untuk menjadi keluarga yang nyaman. Bapak Ibu sekalian, kemudian dari berbagai uraian tadi ada beberapa hal, yaitu permasalahan capaian peserta KB baru tidak jelas ya, baru 14,90%, artinya jauh dari target yang ada. Kemudian kelompok kegiatan belum berjalan. Kelompok kegiatan belum berjalan bukan berarti tidak ada kemauan bagi kelompok-kelompok untuk melakukan kegiatan, tapi karena situasi dan kondisi yang ada.
Kemudian permodalan bagi kelompok ekonomi produktif masih rendah, artinya belum ada partisipasi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam hal modal usaha ataupun alat tepat guna. Next ya. Kemudian upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan KI dan konseling semakin ditingkatkan, baik itu dilakukan oleh penyuluh KB maupun mitra-mitra kerjanya. Ini adalah KI tetap kita laksanakan, konseling tetap kita laksanakan. Kemudian penggerakan lini lapangan semakin ditingkatkan, artinya meningkatkan peran institusi masyarakat yang ada. Kader-kader yang ada yang kita menjadi mitra ini semakin kita tingkatkan untuk meningkatkan pola pembinaannya. Bahkan diharapkan bisa mencapai pola 5, artinya Dasar Wisma itu mampu mengakses setiap keluarga. Dalam masa pandemi ini peran kader sangat penting. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama lintas sektor, artinya dalam upaya permodalan, kemudian pelatihan, peningkatan keterampilan dan sebagainya, ini memang kita harus menjalin kerjasama lintas sektor. Next ya. Kemudian setelah kita lakukan upaya pemecahan masalah, tentunya ada rencana ke depan bagaimana pelaksanaan itu supaya nanti bisa tercapai target yang ada. Yang pertama perlu ada rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah pertemuan IMP. Kemudian yang kedua melaksanakan KIE perorangan maupun kelompok. Ini dalam rangka peningkatan kesertaan KB. Kemudian melaksanakan penjaringan calon peserta KB. Ini juga upaya dalam rangka peningkatan kesertaan KB. Kemudian melaksanakan advokasi kemitraan. Tadi melakukan penggerakan ataupun memperoleh dukungan dari pihak-pihak lintas sektor guna peningkatan modal maupun peningkatan keterampilan kelompok. Ya. Next. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan paparan program Bangga Kencana di Kapanewon Mekar. Tentunya dari paparan ini nanti banyak masukan dalam rangka pencapaian kinerja ataupun target, ataupun yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Kapanewon Mekar ini bisa berdaya, kemudian berguna untuk kesejahteraan mereka sehingga menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.